Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Dunia kita hari ini bergerak begitu cepat ya. Jalan-jalan semakin padat, berita menyebar dalam hitungan detik, dan teknologi nyaris menggantikan sentuhan manusia. Tapi di tengah itu semua, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu rasa aman. Di kota kecil sampai sudut desa, keamanan bukan hanya soal patroli atau penjagaan. Jadi dia tumbuh dari rasa saling percaya, saling peduli, dan keinginan untuk merawat ruang hidup bersama. Bersama saya Alfi Dalila di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Ada dua komponen penting yang akan jadi bahasan kita malam hari ini dalam sistem keamanan negara yang seringkali luput dari sorotan, yaitu Babin Kamtibmas dan Pam Swakarsa. Dua identitas ini bukan sekedar simbol penjagaan, pengamanan. Mereka adalah wajah kedekatan aparat dengan masyarakat dan wujud keterlibatan warga dalam menjaga lingkungannya itu sendiri. Sudah hadir bersama kita ada Aibtu Tri Lestari Rahayu, pejabat sementara Kanit Binkamsa Pembinaan Keamanan Swakarsa, dan Ibda Edi Susanto SE, Kanit Bintipsos Pembinaan Ketertiban dan Sosial. Selamat malam Ibu Tri dan Pak Edi. Selamat malam Mbak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya malam hari ini Ibu? Bapak sibuk sekalikah agenda-agenda di Binmas? Ya, sekarang ini banyak kita penyuluhan-penyuluhan di masyarakat ini Pak, karena sebagai tugas di Binmas kita ini Pak. Iya. Pak Edi dan Bu Tri, kita awali dari Babin Kamtibmas nih, sosok yang sering berada di desa, hadir di rapat RT, dekat dengan warga, bahkan seringkali jadi wadah curhatnya masyarakat. Jadi apa sih sebenarnya tugas utama dari Babin Kamtibmas dan sejauh mana keberadaan mereka ini berdampak langsung pada warga, Bu? Pak? Ini ya Bu ya, nanti saya jelaskan dulu Bu ya. Di Binmas ini sebagai pembinaan masyarakat itu ada tugas pokoknya, terus ada fungsinya dan ada perannya. Nah, yang pertama itu adalah tugas pokok Binmas, yaitu menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan masyarakat guna terwujudnya kesadaran hukum masyarakat, terbinanya peran serta masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa, dan terwujudnya situasi dan kondisi yang memperkecil kemungkinan terjadinya potensi gangguan Kamtibmas, termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Itu Mbak, yang tugas pokoknya dari Binmas gitu. Untuk fungsi yang dari Binmas itu segala bentuk usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat dalam rangka ikut serta secara aktif melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang disingkat Bin Kamtibmas, yang meliputi pembinaan kesadaran hukum dan ketaatan warga terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjadikan masyarakat mampu mengamankan di lingkungan secara swakarsa. Nah, itu Pak yang fungsinya Pak. Tugas pokok dan tugas fungsinya. Nah, yang untuk perannya itu Pak ada yang pertama itu pengendalian masyarakat, terus yang kedua pengaruh dan penggerak masyarakat, terus yang ketiga sebagai pemberdaya potensi masyarakat Pak. Nah, itu Pak, tugas dan fungsi serta peran Binmas gitu Pak.
Oke, berarti betul-betul dekat sekali dengan masyarakat. Kalau Nah, misalnya iya. tadi saya sebut tempat curhatnya masyarakat, Iya. betul juga ya Bu Tri dan Pak Edi. Betul, Mbak. Oke, nah sejauh ini Bu, apakah pernah ada masalah-masalah yang unik mungkin di daerah-daerah, di desa-desa berkaitan dengan kedekatan Binmas dan masyarakat? Karena tadi di tugas pokok ada yang Pak Edi sebutkan bahwa menanggulangi penyakit-penyakit yang terjadi di masyarakat. Nggih, Nah, masyarakat. seperti apa itu Pak Edi? Jadi mohon izin Nggih. Mbak Afi, Nggih. jadi perlu diketahui bahwa di fungsi Binmas ini ada 3 unit, yaitu Bintipmas, kemudian Binkamsa yang saya awaki, kemudian ada Bin Polmas. Jadi untuk Babin Kamtipmas sendiri itu adalah petugas yang ditempatkan di desa-desa, di mana fungsi dan tugasnya adalah dapat menjaga keamanan ketertiban di masyarakat, khususnya di desa. Kemudian ketika ada masalah-masalah yang timbul di desa bisa diselesaikan dengan 3 pilar, yaitu dengan kepala desa, kemudian Babin Kamtipmas dan Babinsa. Nah, 3 pilar itu menyatu bergabung dengan di masyarakat untuk penyelesaian masalah. Masalah yang diselesaikan biasanya masalah yang bisa ditangani atau masalah ringan, bukan masalah yang besar atau masalah yang kedua belah pihak mengakui bahwa tindakan itu tidak benar ketika melakukan tindak pidana. Contohnya ketika ada perselisihan dengan tetangga, masalah bukan tanamannya tapi kemudian dirusak atau masuk ke rumahnya tanpa sepengetahuan pemiliknya, atau hal-hal yang kecil yang tidak menimbulkan dampak yang besar, itu bisa diselesaikan di tingkat desa. Kemudian fungsi Binmas ini adalah sebagai pembina dari Babin Kamtipmas yang ada yang di desa-desa. Jadi setiap kecamatan itu memiliki beberapa Babin Kamtipmas, ada yang 7, ada yang 2, jadi keseluruhan itu kurang lebih ada 80 Babin Kamtipmas kalau bulan ini. Itu di seluruh Kabupaten Sumeneb. Jadi ada juga desa yang belum terisi tapi bisa terisi dengan Polmas. Polmas ini polisi masyarakat, bukan Babin Kamtipmas, tapi fungsi dan tugasnya adalah sama, yaitu mengemban atau menjaga ketertiban di masyarakat. Oke, berarti di setiap desa ada Binmas, tapi tidak semua desa di kabupaten atau di kota Sumeneb yang sudah terisi, begitu ya? Ya, betul. Maksudnya begini, jadi semua desa itu sudah di backup dari polsek masing-masing. Jadi ketika Babin Kamtipmas itu tidak ada, maksudnya personil dari polsek itu terbatas, jadi satu personil itu bisa membawai beberapa desa, jadi terisi semua. Jadi kalau ada masalah di desa bisa langsung diselesaikan di Babin Kamtipmas. Kemudian kalau masalah itu tidak bisa diselesaikan bisa melalui jalur hukum yang lainnya, ya Pak Edi ya. Biasanya prosedurnya seperti apa itu Bu Tri dan Pak Edi? Apakah ketika ada masalah yang terjadi di tengah masyarakat yang hadir duluan untuk melaporkan, atau dari pihak berwajib yang turun duluan ke masyarakat? Nah, jadi begini Mbak, jadi laporan itu bisa disampaikan secara langsung ke Babin, atau Babin sendiri barangkali masyarakat itu mungkin ada ancaman atau apa, Babin sendiri yang bisa datang ke rumah. Jadi kita simpel aja bagaimana yang cepat bisa melayani masyarakat. Oke, Pak Edi ada tambahan? Ya, cuma menambahkan kalau misalnya kita di Babin Kamtipmas ini Mbak, memang di tengah-tengah masyarakat ini selalu berupaya untuk memberikan Kamtipmas yang terbaik gitu untuk kondusif Kamtipmas. Jadi harus selalu aktif Mbak. Jadi aktif turun ke masyarakat. Jadi harus kita tetap door to door ke masyarakat, menanyakan apa keluhannya dari masyarakat, terus ada masalah. Nah, misalnya ada masalah, baru kita menangani langsung yang dikatakan dengan Bu Tri ini, yang 3 pilar itu Mbak. Okay. Nah itu Mbak.
Nah, tadi kalau dari Bu Tri juga menyebutkan bahwa salah satu fungsi dari 3 pilar di Binmas itu adalah menanggulangi masalah yang ringan, bukan yang tergolong berat. Indikator ringan di sini seperti apa, Bu Tri dan Pak Edi? Sementara di tradisi kita di Madura ada satu hal yang bisa dibilang ini adalah sebagai bentuk harga diri, tapi kalau orang lain lihat ini terlalu barbar, yaitu carok, Bu. Menyelesaikan masalah dengan carok. Nah, itu seperti apa, Bu? Apakah ini tergolong masalah yang ringan, pertikaian antar warga, antar tetangga, atau tergolong masalah yang berat dan harus diselesaikan seperti apa biasanya? Jadi Mbak Afi, untuk masalah ringan itu kategorinya tidak menimbulkan dampak yang berbahaya di masyarakat, ya Pak Edi ya. Jadi masalah ringan itu seperti yang sudah saya jelaskan, misalnya ada orang mencari rumput tapi kemudian rumput itu sudah ada di lahan milik orang. Jadi masalah-masalah itu bukan masalah carok. Kalau masalah carok penyelesaiannya tindak pidana sudah harus bisa diproses ke reskrim atau dilaporkan secara hukum. Ya, secara hukum. Jadi kalau Babin Kamtibmas 3 pilar itu bersatu menyelesaikan masalah yang tidak menimbulkan dampak besar gitu. Satu lagi Bu Tri dan Pak Edi, ini juga yang lagi viral akhir-akhir ini, bahkan kayaknya di Madura sudah mulai masuk sound horeg. Nah, sound horeg. Ya, ini masuk ke mana, Bu? Karena dibilang punya dampak besar, iya, atau justru Babin juga ikut serta untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini? Gimana Pak Edi? Nah ini Pak, kalau misalnya kayak sound horeg itu kan memang kemarin itu ada kita mendengarkan informasi ya dari Polda atau yang kemarin katanya dari MUI itu ya, yang menyatakan bahwa fatwa haram itu. Jadi kita mungkin yang dari Binmas ini kita menyesuaikan dengan petunjuk dari Polda, Mbak. Jadi kalau misalnya ada informasi dari atas dari Polda, kita menyampaikan sosialisasi dulu, Mbak. Himbauan dulu ke masyarakat bahwa terkait dengan sound horeg sudah tidak diperbolehkan lagi gitu, Pak. Nah, gitu, Pak. Kalau fungsinya dari Binmas itu, Pak. Cuma menghimbau, mensosialisasikan bahwa kegiatan tersebut sudah nggak boleh dipakai lagi gitu, Pak. Ya, saya yakin masyarakat atau warga Sumeneb juga patuh akan aturan-aturan yang sudah dibuat, Mbak. Ya Bu. Apalagi betul sekali, Mbak. Warga Madura itu tipe yang manut apa kata tokoh agama. Jadi kalau mungkin sudah ada fatwa haram berarti insya Allah tidak akan dilakukan. Karena mengingat dampaknya sangat luar biasa mengenai sound horeg itu. Oke, Ibu kembali lagi ke Babin Kamtibmas. Apakah ada tantangan yang dihadapi di lapangan, terutama saat harus menjadi pendamai konflik antar warga, bahkan kadang sebelum turun tangan nih, Bu? Sejauh ini mungkin ada tantangan yang pernah dihadapi, ada kisah menarik? Kalau dari masing-masing Babin Kamtibmas, terutama di kepulauan ini mungkin tantangannya unik ya Mbak ya, karena ketika ada kejadian yang bisa menimbulkan dampak yang besar, bisa datang ke Polres untuk menyelesaikan itu pun harus perlu waktu ekstra. Kayak di masa lembu misalnya harus berapa jam kita nunggu kapal. Iya. Kemudian kalau di tingkat di kota Sumeneb aja barangkali mungkin bisa cepat diselesaikan. Kemudian tantangan terbesar itu tadi. Jadi ketika dua belah pihak itu bisa diselesaikan, tapi ada pihak ketiga yang kemudian tidak menerima hasil keputusan yang sudah diselesaikan warga itu. Jadi itu repotnya. Jadi dua belah pihak antara pelapor dan terlapor ini sudah selesai, tapi ada pihak yang menunggangi. Jadi timbul lagi masalah baru. Ya Pak Edi ya. Nah, ketika hal-hal seperti itu terjadi, Bu, akhirnya solusi apa yang diberikan? Apakah akan ya wis lah, terserah kamu aja mau seperti apa maunya gitu, atau tetap kita selesaikan dengan musyawarah yang enak? Penyelesaiannya tetap dengan musyawarah yang enak itu tadi, melibatkan dari 3 pilar, ada kepala desanya, ada babinnya, kemudian ada dari babinsanya. Jadi kalau kedua belah pihak itu sudah damai, urusan dengan orang lain ya sudah. Yang penting kan kedua belah pihak. Saya bermasalah misalnya dengan
Pak Edi. Kalau saya dengan Pak Edi sudah damai, sudah ada kesepakatan, sudah ada pernyataan, kita tidak melanjutkan kasus ini ke jalur yang lebih tinggi, sudah urusan orang lain, orang ketiga, kita sebagai Babin Kamtipmas hanya memberikan pengarahan atau edukasi kepada yang bersangkutan bahwa permasalahannya sudah selesai. Ya Pak Edi. Tapi tadi Bu di siaran sebelumnya, di sebelum ini ada angin segar, ada kabar baru yang entah nanti akan realisasinya seperti apa. Akan ada penerbangan nih Bu ke pulau-pulau. Jadi mungkin ya jangkauan transportasinya lebih mudah. Lebih mudah Tidak semuanya. menunggu berjam-jam untuk jadwal kapal laut ya Bu. Iya betul Mbak. Oke, Bu Tri dan Pak Edi, sejauh pengamatan di Polres Sumeneb, apakah masyarakat saat ini sudah memahami fungsi Babin Kamtipmas itu sendiri atau hanya menganggap bahwa ini cuma sekedar pengawasan? Kalau masyarakat di Kabupaten Sumeneb ini kan sudah masyarakat yang Open mind. Ya, jadi dengan Babin Kamtipmas masyarakat menyambut baik. Jadi bisa langsung, misalnya punya masalah bisa langsung ke Babin atau bisa datang ke Polres. Karena zaman dulu masih belum viral atau istilah Babin, jadi masyarakat masih kalau mau laporan masih datang ke Polres dengan susah payah. Tapi ketika ada Babin bisa menyelesaikan masalah rembuk, ya melalui Oma Rembuk bisa diselesaikan di desa. Ya, apalagi jangkauannya sudah lebih mudah ya Bu, karena betul. di setiap desa sudah terfasilitasi. Betul sekali Mbak Afi. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditambahkan Bu Tri dan Pak Edi yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai fungsi, peran dan tugas pokok dari Babin Kamtipmas itu sendiri. Ada pesan-pesan? Pak Edi mungkin ada pesan? Pesannya ini aja Pak, jadi minta tolong kepada masyarakat atau para pemuda yang mana sekarang ini kan sudah masuk era digital Mbak ya, di mana-mana sudah bisa membuka di di HP, di media sosial gitu kan. Jadi mohon kerjasamanya untuk bekerja sama dengan Polres Sumeneb menjaga keamanan dan ketertiban agar kondusif gitu aja Pak. Jadi sama-sama bahu-membahu, misalnya ada sesuatu yang perlu dilaporkan, laporkan ke Polres atau Polsek terdekat atau ke Babin Kamtipmas yang ada di desa-desa. Jadi penanganannya biar cepat diatasin gitu Pak. Berarti generasi muda juga harus ikut terlibat dalam penjagaan di lingkungannya betul. sendiri. Semuanya bukan cuma masyarakat aja Pak. Jadi generasi pemudanya harus ikut serta juga Pak untuk menjaga Harkamtipmas di Polres Sumeneb gitu. Atau kalau dari Babin Kamtipmas dan Polres Sumeneb sendiri, Bu Tri, apakah ada platform yang disediakan untuk laporan online gitu agar lebih cepat, media sosial yang disediakan untuk masyarakat? Siap, dari masing-masing polsek itu ada media sosialnya sudah. Jadi ada email yang sudah tercantum di setiap polsek itu ada Mbak. Jadi semua memiliki email. Jadi tidak harus datang ke kantor. Iya betul. Jadi nanti kalaupun memang harus datang ke kantor, insya Allah mungkin didampingi dari Babin Kamtipmas atau dari kepala desa atau dari Bapak Babin. Ya Bapak Babin. Baik. Nah itu tadi pemirsa dan pendengar RRI Sumeneb.net yang sudah disampaikan oleh Bu Tri dan Pak Edi mengenai fungsi, peran dan tugas pokok dari Babin Kamtipmas. Menarik sekali perbincangan kita tentang Babin Kamtipmas yang bukan hanya aparat ya, tapi juga bisa dibilang sahabat masyarakat. Tapi tentu menjaga keamanan nggak cukup dengan satu tangan, maka hadir pula sistem pengamanan yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri, yaitu PAM Swakarsa. Apa itu PAM Swakarsa? Apakah ini bentuk baru dari ronda malam? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Ngobras. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai. Ih,
Yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih Pi, ganggu aja? skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Papi, Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Sumenep, kembali lagi di Ngobras, masih bersama Alfi, ada Putri dan Pak Edi. Nah, kalau di sesi sebelumnya kita sudah bahas banyak mengenai fungsi, peran, dan tugas pokok dari Babin Kamtipmas. Tapi ada satu nih yang ingin Alfi tanyakan lagi, Pak Edi dan Putri. Bentuk kegiatan Binmas di masyarakat itu seperti apa, Pak? Dan apakah kegiatan ini continuity sampai saat ini atau hanya musiman saja kalau ada masalah baru turun gitu? Terima kasih Mbak Afi. Jadi fungsi Binmas sesuai dengan singkatannya adalah pembinaan masyarakat. Jadi masyarakat itu meliputi bisa pelajar, bisa mahasiswa, bisa nelayan, bisa keseluruhan dampak. Jadi kegiatan Binmas itu adalah merupakan pencegahan. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Contoh yang baru kita lakukan atau rutin setiap tahun kita lakukan adalah melaksanakan pembinaan penyuluhan ke sekolah-sekolah, yaitu pada saat penerimaan murid baru MPLS itu. Jadi sekolah kita berikan materi bullying, kemudian narkoba, kenakalan remaja, dan lain-lain. Jadi fungsi Binmas itu sendiri adalah memberikan pembinaan penyuluhan kepada masyarakat, yaitu mencegah. Itu. Berarti memang secara keseluruhan ini dirangkul ya Bu ya, iya, betul. Termasuk sosialisasi ke anak-anak sekolah mengenai masalah-masalah yang sering terjadi. Iya betul, yang sedang viral atau judi online, kemudian masalah narkoba, bullying dan lain-lain. Kemudian bisa menghubungi Satbinmas kalau memang perlu di sekolah itu, Bu perlu materi ini, jadi bisa berkomunikasi langsung dengan Binmas, nanti kita hadir di sekolah tersebut. Oke, apakah hanya ada sosialisasi saja Bu Tri dan Pak Edi atau ada bentuk kegiatan lain yang sering dilakukan oleh Binmas di masyarakat? Jadi banyak, jadi selain sosialisasi yang disebutkan Pak Edi tadi, kita sambang ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian ke komunitas, bisa komunitas sepeda motor atau komunitas yang lainnya. Kemudian selain sambang juga kita bisa datang ke silaturahmi ke
masyarakat yang mungkin di desa terpencil yang tidak bisa dijangkau. Jadi kita komunikasi rutin. Kalau Satbinmas tidak melaksanakan kegiatan rutin itu bisa di backup dari Babin Kamtipmas itu tadi. Jadi pembina langsung kan fungsi Binmas, Babin Kamtipmas di polsek-polsek di kecamatan. Baik. Nah, itu tadi pendengar dan pemirsa RRI Sumenep.net mengenai bentuk-bentuk kegiatan mungkin di desa-desa pendengar, di desa-desa Anda juga sudah ada fasilitas-fasilitas dan kegiatan serupa. Nah, kita akan bahas lagi mengenai PAM Swakarsa yang tadi sudah di-spill oleh Bu Tri dan Pak Edi mengenai sistem pengamanan berbasis partisipasi masyarakat atau PAM Swakarsa, pengamanan Swakarsa. Ini seperti apa Bu Tri dan Pak Edi? Sebenarnya PAM Swakarsa itu di dalamnya ada siapa saja? Apakah ini hanya berlaku untuk Satpam atau Siskamling atau seperti apa Bu? Ya, terima kasih Mbak Afi. Jadi PAM Swakarsa ini kebetulan sesuai dengan bidang atau tupoksi di Binkamsa, Pembinaan Keamanan Swakarsa. Untuk diketahui bahwa PAM Swakarsa ini berdasarkan Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang PAM Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri. Jadi ini ada dua. PAM Swakarsa ini terdiri dari satu Satpam, kemudian yang kedua Satkamling. Satpam ini adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas yang dibentuk melalui perekrutan, pelatihan, dan pengukuhan, di mana dalam melaksanakan tugasnya wajib membawa KTA, kemudian menggunakan seragam dan atribut sesuai ketentuan dan tugasnya. Ya. Kemudian kalau Satkamling adalah satuan masyarakat yang mengemban fungsi kepolisian yang dibentuk oleh warga masyarakat atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan untuk mengamankan lingkungannya. Jadi kayak di desa itu kan ada poskamling tempatnya, kemudian awak Satkamling itu personilnya termasuk kelengkapannya buku mutasi, buku jaga, kemudian papan pengumuman, kentongan, senter, semua kelengkapan yang dibutuhkan di poskamling itu Mbak Afi. Jadi kalau secara runtut di perbedaannya adalah antara Satpam dan Satkamling. Kalau Satpam ini pembentukannya atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan. Jadi persamaannya ya. Satpam dan Satkamling adalah proses pembentukannya atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri. Jadi sendiri-sendiri. Kalau perbedaannya, Satpam itu adalah profesi. Kemudian memiliki organisasi profesi, kode etik profesi, kemudian dikelola oleh BUJP, Badan Usaha Jasa Pengaman atau pengguna jasa Satpam. Kemudian memperoleh upah berdasarkan kompetensi, kepangkatan, dan masa kerja, dan berseragam kalau Satpam. Kalau Satkamling adalah bukan profesi, sehingga tidak memiliki kode etik profesi, kemudian dikelola oleh perangkat desa atau kelurahan, tidak menerima upah, tidak berseragam, atau seragamnya menurut kearifan lokal. Jadi seperti itu perbedaannya. PAM Swakarsa itu ada dua itu. Ada Satpam dan Siskamling. Dari Satkamling. Baik. Nah, bagaimana masyarakat bisa membentuk PAM Swakarsa di lingkungannya, Bu? Apakah ada regulasi atau prosedur yang harus diikuti atau sesuai keinginan aja, mengikuti kebutuhan aja? Ya, jadi setiap desa kalau di tingkat RT itu sudah ada poskamling. Biasanya poskamling itu ada yang aktif, ada yang pasif. Jadi yang aktif itu seperti kalau ada petugas jaganya, kemudian kelengkapannya ada kentongan, ada lampu senter, ada apalagi itu papan pengumuman atau alat-alat yang diperlukan. Sementara yang pasif biasanya hanya ada bangunannya aja,
cuman belum bisa aktif melaksanakan jaga. Artinya jadi ada posnya tapi kelengkapan lainnya belum ada. Kalau pembentukannya itu tadi sudah saya sebutkan bahwa atas kesadaran sendiri. Jadi masyarakat itu kalau pengen desa itu aman, berarti dengan cara apa? Melalui unit terkecil itu kita bentuk poskamling dulu. Jadi kalau ada masalah bisa datang. Kalau ada sesuatu misalnya dalam kegiatan desa, misalnya pemilihan kepala desa, biasanya kan kemudian poskamling itu akhirnya dijadikan tempat untuk berjaga atau menjaga lingkungan itu sendiri biar aman gitu ya Mbak ya. Nah, kalau ngomongin soal siskamling gitu sendiri, bukan ini lebih lekat dengan istilah ronda malam gitu. Jadi lebih sering ada posnya, tapi nggak ada yang jaga. Aktifnya di malam aja, dan itu pun saya yakin nggak di setiap desa aktif selalu ronda malam. Kadang hanya di momen-momen tertentu, seperti yang sudah disebutkan Putri saat ada pemilihan kepala desa dan lain-lain. Nah, seperti apa mekanisme pengawasan dan pembinaan Pamswakarsa oleh Polres sendiri? Jadi kalau fungsi Binmas sendiri, kalau Pamswakarsa kita rutin melaksanakan kegiatan. Setiap bulan bisa rutinitas 2 kali dalam 1 bulan itu. Kemudian untuk satpamnya juga kita melakukan 2 kali pembinaan. Jadi antara minggu mesti terisi Mbak. Kalau satpam tentang ketertiban KTA, kemudian seragam satpam ini kan sudah berubah dari mulai warna coklat kemudian ke krem. Kita kalau melakukan penertiban ya seperti itu, kita tegur kalau ada yang belum melengkapi sesuai dengan tugasnya atau sesuai atributnya. Sedangkan kalau poskamling ini melakukan pembinaan, jadi kita datang ke desa memberikan pembinaan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya kita menjaga keamanan ketertiban di desa itu sendiri. Artinya jadilah polisi bagi diri kita sendiri gitu Mbak. Jadi masyarakat alhamdulillah sudah antusias, sudah bagus kalau menurut penilaian saya pribadi, karena sudah sadar betapa pentingnya keamanan di lingkungannya masing-masing. Jadi memang kesadaran diri itu memang sangat perlu dibentuk. Jadi nggak harus melulu kita melaporkan ke aparat, tapi kalau kita bisa membangun benteng kita sendiri, terlebih di tengah masyarakat, kenapa tidak? Selama bisa diselesaikan sendiri, kenapa kita ke orang lain kan? Di desa kita sendiri, keluarga kita sendiri. Nah, apakah Pamswakarsa ini juga memiliki wewenang hukum, Putri dan Pak Edi? Wewenang hukum tertentu yang artinya dalam penanganan gangguan keamanan? Ini Pak, Pamswakarsa itu Pak, kan itu kan ada sejarahnya itu Pak. Sejarah Pamswakarsa itu mulai dari tragedi 1998 itu Pak, yang peristiwa Semanggi itu Pak. Nah, itu Pamswakarsa terlibat dalam bentrokan dengan mahasiswa, dikenal sebagai peristiwa Semanggi Pak, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Nah, itu Pak. Jadi mulai dari situ, jadi masyarakat sudah sadar, gitu kan, sadar akan keamanan, jadi dibentuklah Pamswakarsa itu Pak. Nah, untuk yang dari Pamswakarsa ini Pak, untuk saat ini dari peraturan kepolisian itu ada di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa itu Pak. Nah, disitulah Pak peraturan kepolisian yang mengatur tentang Pamswakarsa gitu Pak. Baik. Wah, kita jadi dibuka lagi nih pengetahuan sejarahnya, diingatkan lagi mengenai peristiwa Semanggi, dan ini menjadi titik terbentuknya Pamswakarsa itu sendiri, begitu ya Pak Edi? Iya Mbak. Seberapa, ya Ibu Tri? Perlu saya tambahkan, jadi tadi untuk satpam ini bekerjanya bertanggung jawab adalah di lingkungannya sendiri, mengemban tugas kepolisian tapi terbatas di lingkungannya sendiri, di perusahaan sendiri enggak. Jadi satu satpam yang lain harus berbeda-beda kewenangannya. Kalau satkamling ya di desa itu sendiri, ditunjuk oleh masyarakat, diangkat masyarakat, kerjasamanya dengan desa tersebut. Iya.
Nah, sejauh ini seberapa efektif Putri dan Pak Edi dua hal ini yang ada di dalam PAM Swakarsa, baik itu Satpam dan Siskamling, dalam menurunkan angka kriminalitas di setiap daerah, terutama di Sumeneb? Jadi kerjasama dengan antara Satpam dan Satkamling ini sudah terbentuk dengan bagus. Kalau Satpam sendiri kalau sesuai profesinya di wilayah tugasnya sendiri. Kalau dari Satkamling wilayah desa itu sendiri. Jadi masing-masing kalau sudah lingkungan tugasnya sudah aman semuanya, berarti sudah memenuhi standar untuk keamanan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah itu, gitu Mbak Afi. Oke, apakah tadi ada pertanyaan yang belum terjawab? Apakah ada wewenang hukum yang dimiliki oleh PAM Swakarsa? Artinya ketika ada masyarakat yang melakukan tindakan kriminal, lalu mereka berhak melakukan memberikan hukuman gitu, atau tetap harus ditindaklanjuti oleh pihak berwenang? Betul. Jadi kalau Satpam ketika ada tindak pidana ya lokasinya di satu instansi yang dia jaga. Ketika misalnya ini ada contoh pencurian antar karyawan, kemudian ada yang hilang, bisa dilaporkan Satpam, diselesaikan di wilayah atau instansi itu tersebut. Kalaupun memang masalah itu besar atau tidak bisa diselesaikan, bisa laporan ke polisi. Nah, ke ini polisi. Mbak, menambahkan Mbak. Nah, kalau misalnya di perusahaan itu Pak ya Satpam, memang untuk perusahaannya di situ sendiri Mbak ya. Tapi untuk masyarakat itu Mbak, masyarakat ini kan semuanya kan setiap ada Siskamling gitu Mbak ya, atau ronda malam. Nah, apabila ada suatu kejadian itu bisa langsung melaporkan Mbak, nggak bisa untuk semena-mena menghakimi sendiri. Betul. Nah, jadi itu harus ada prosedurnya Mbak. Jadi kalau misalnya di situ ada Babin Kaptipmas, bisa dilaporkan langsung ke Babin Kaptipmas. Kalau misalnya mau langsung melaporkan ke Polres, di sini di Polres sudah ada sekarang 110 Mbak. 110. 110 itu langsung tersambung dengan Polda dan Mabes Polri Pak. Tapi di sini ada operatornya Pak. Dari operatornya itu standby 1x24 jam. Jadi setiap ada kejadian di masyarakat, misalnya ada di Siskamling masing-masing yang ada laporan, ada suatu bentuk kejadian, bisa langsung melaporkan langsung ke 110 itu Pak. Nah itu Pak, sekarang yang di Polri sudah diperdayakan lagi di 110 untuk melaporkan kejadian di masing-masing desa atau masyarakat yang kejadian tersebut itu Pak. Baik, berarti sudah ada langkah cepat dan alat komunikasi yang sudah disediakan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu kejadian di lingkungan kita dan kita tidak boleh main hakim sendiri, itu adalah yang perlu digaris bawahi. Jadi langsung hubungi di nomor 110. Nah, nanti segera ditindaklanjuti dari laporan yang diterima begitu ya Pak Edi. Apakah ada role model Bu dari seluruh kabupaten di Sumeneb? Mungkin ada satu desa yang PAM Swakarsanya bagus nih. Semua desa bagus. Semua desa bagus. Baik. Desa sudah bisa menjalankan fungsinya, yaitu menjaga keamanan, ketertiban di lingkungannya masing-masing. Ya, Bu Tri dan Pak Edi, berhubung waktu kita sangat terbatas, mungkin ada 1-2 kata yang ingin disampaikan kepada masyarakat pemirsa RRI Sumeneb.net, pesan-pesan apa atau hal penting apa yang harus kita miliki sebelum sesuatu hal buruk terjadi dan baiknya kita tangani sendiri sebelum kita melaporkan ke pihak yang berwenang, kepada aparat. Pak Edi ya, terima kasih. Jadi pesan saya selalu jaga diri, kemudian jaga keluarga dan jaga lingkungannya. Selalu waspada dan berusaha untuk menjadi baik dan bermanfaat bagi sesama. Itu aja. Kalau dari Pak Edi, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya cukup itu aja Pak. Jaga harkam fitness itu aja Pak. Menjadi kondusif agar Kabupaten Sumeneb jadi baik gitu aja Pak. Baik,
Pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan pemirsa RRI Sumeneb.net, hari ini kita sudah belajar banyak ya bahwa keamanan bukan hanya tugas polisi tapi tanggung jawab bersama dimulai dari rumah, lingkungan, bahkan desa dan kota. Babin Kamtipmas hadir sebagai pelindung yang membumi dan Pam Swakarsa lahir dari semangat gotong royong. Terima kasih kepada Bu Tri dan Pak Edi yang berkenan hadir ke studio RRI Sumeneb.net malam hari ini dari Polres Sumeneb atas bincang-bincangnya yang penuh makna, dan saya Alfi Dalilah bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngobras episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.